Pemirsa, selamat mengikuti Warta Berita PTS 6 Maret. Konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Hingga kini tercatat sekitar 70 korban tewas dan lebih dari 400 orang cedera. Sementara itu, tentara Israel telah memasuki kawasan selatan Lebanon untuk menumpas Hizbullah dan mengimbau agar warga di sekitarnya mengungsi ke arah utara. Trump menyatakan operasi militer Epic Fury mengalami perkembangan baru. Melalui kerjasama erat dengan Israel, pihak militer AS menghancurkan sistem pertahanan Iran dengan efisiensi tinggi. Trump menegaskan, meskipun Tehran berusaha mencari perdamaian melalui jalur diplomatik, kini semuanya sudah terlambat. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. They're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. Selain itu, media asing melaporkan bahwa AS, Israel, dan pasukan Kurdi memulai operasi darat guna menghancurkan kekuatan militer Iran. Namun Gedung Putih membantahnya dan menekankan bahwa saat ini fokus Trump adalah mempertimbangkan peran AS di Iran setelah konflik ini berakhir. Selain itu, Lebanon juga terseret dalam konflik ini. Menurut laporan media AFP, tentara Israel yang diiringi serangan udara dan laut telah memasuki kecamatan Kana di Lebanon Selatan untuk menumpas Hizbullah. Warga setempat diimbau mengungsi ke utara. Dalam serangkaian serangan udara, rudal Israel menghantam sebuah hotel di pinggiran Lebanon. Sementara itu, Hizbullah menyatakan telah menembakkan rudal sebagai balasan. Nahnu ma'niyun an nuwasil ad-difa' ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي وأن نثبت على موقفنا الرافض لمشاريع العدو. Konflik antara Israel dan Hizbullah menewaskan 70 korban jiwa dan melukai 400-an orang. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, sehingga memicu kekhawatiran akan timbulnya krisis regional pada jalur kemanusiaan. Seiring memanasnya konflik di Timur Tengah, harga minyak mentah internasional kembali menembus $80 Amerika per barrel. Indeks bursa saham Amerika juga turun hampir 800 poin pada hari Kamis. Selain itu, kebijakan tarif resiprokal Trump dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Maka ia memberlakukan tarif 15% terhadap komoditas global yang diperkirakan akan mulai berlaku pada minggu ini. Konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak, ditambah dengan inflasi global, harga minyak mentah internasional kembali menembus $80 Amerika per barrel. Saham Amerika pada sesi penutupan tanggal 5 mencerminkan kekhawatiran pasar, dengan indeks bursa Dow Jones International Average anjlok 784,67 poin. Setelah pengadilan menyatakan kebijakan tarif resiprokalnya tidak sah bulan lalu, Trump malah memberlakukan tarif global 15%. Tanggal 4 waktu Amerika bagian timur, Sekretaris Keuangan Amerika Serikat memprediksi kebijakan tarif ini akan diterapkan pada minggu ini. Selain itu, seorang hakim Komisi Perdagangan Federal tanggal 4 memutuskan pemerintah Amerika harus mengembalikan sebagian pajak yang sebelumnya dibayar oleh perusahaan, yang diprediksi oleh para pakar akan mencapai $175 miliar Amerika. Seiring menguatnya angin monsun timur laut, hujan lebat turun di Ilan semalam suntuk, menyebabkan banjir parah di perkotaan dan stasiun kereta api. Administrasi Cuaca Pusat memperingatkan kawasan yang menghadap sisi angin berpotensi diguyur hujan hingga hari Minggu. Hujan petir melanda Ilan tanggal 5 malam. Curah hujan lebat dalam waktu singkat menyebabkan selokan meluap. Akibatnya banyak jalan di kota tergenang banjir yang sempat mencapai mata kaki. Selain itu, Kecamatan Lotong dan Suau juga diguyur hujan deras yang tidak hanya menggenangi jalan, tapi juga menimbulkan riak saat bus memasuki halte. Bukan hanya jalan saja, plafon lobi stasiun kereta Yilan pun bocor akibat hujan lebat. Staf menampung air dengan ember dan memasang garis pembatas. Beberapa kereta tertunda karena rel antara stasiun Yongle hingga stasiun Suau Baru hanya dibuka satu untuk dua arah sejak tanggal 5 petang. CWA menyatakan angin monsun timur laut yang menguat membuat uap air terpusat di wilayah yang menghadap angin. 主要雨区是以迎风面整个北部、东半部到恒春半岛为主。那特别留意是在基隆北海岸及东北部地区，雨势较持续明显，可能会有较大雨势出现。 Hujan lebat juga menghambat lalu lintas di wilayah pegunungan karena jarak pandang rendah dan volume air yang mencapai ambang batas penutupan jalan. Jalur provinsial Suhua terpaksa ditutup tanggal 5 malam. Kendaraan juga dilarang melewati jalan provinsial nomor 9 antara Heren dan Chongde.
Longsor juga melanda terowongan Tachin Suimin. Meskipun jalan dibuka kembali tanggal 6, warga diminta tetap waspada. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan kebijakan baru untuk mendorong angka pernikahan dan natalitas, termasuk menyisihkan 20% kawasan hunian dan peningkatan subsidi untuk perbaikan fasilitas keselamatan anak. Diharapkan pada tahun 2028 akan tersedia 42.000 unit hunian komunitas dan 140.000 kuota subsidi sewa rumah yang bermanfaat bagi total 180.000 pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Ibu Chiu sedang hamil 8 bulan dan akan segera menyambut kelahiran anak pertamanya. Ia memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hunian bagi pasangan menikah dan tambahan subsidi bagi keluarga dengan anak. Namun untuk sementara, ia tidak mempertimbangkan untuk melahirkan anak lagi. 生小孩这件事好像不光只是就是住宅的问题而已，就还有包括你后面的托育啊、教育等等，然后还有你的工作环境是不是稳定的。 Pada tahun lalu, MOI telah menyediakan 1.022 unit. Tahun ini, 9 kabupaten dan kota akan mengalokasikan 20% unit hunian bagi pasangan menikah dan punya anak. Pemerintah menambah subsidi renovasi sarana keamanan anak bagi penyewa hingga maksimal $6.000 per tahun. Batas pajak pendapatan keluarga penerima subsidi sewa juga dilonggarkan hingga 3,5 kali biaya hidup minimum. Sedangkan keluarga dengan bayi mendapat tambahan subsidi sewa sebesar 100% untuk anak pertama. Terkait program reduksi jam kerja karyawan untuk mengasuh anak yang diluncurkan oleh Pemkot Taipei pada Maret ini, sudah ada lebih dari 30 perusahaan yang mendaftar untuk berpartisipasi. Otoritas juga akan melakukan diskusi dan tinjauan program dengan merangkul semua sarana masyarakat selama masa uji coba. 是更期待是这个政府是可以有一个比较更全面性的一个整个一个支持整体性的一个规划。 Ormas mengimbau pemerintah untuk membentuk sistem pendukung sosial yang lebih komprehensif bagi kalangan yang enggan menikah atau punya anak. Pemerintah pusat juga diimbau bekerja sama dengan Pemda untuk menjamin stabilitas keluarga yang berencana memiliki anak. Kuil Cintang di Tainan mengadakan arak-arakan ritual setiap 3 tahun sekali. Prosesi 3 hari ini dimeriahkan dengan meluncurkan pawai kelabang berkaki 100 yang berangkat pada pukul 6 pagi ini. Formasi kelabang ini dibentuk oleh 108 anak kecil, masing-masing memerankan salah satu dari ke-108 dewa dalam anutan komunitas Tionghoa. Saat fajar menyingsing, irama gong dan gendang yang bergema di halaman kuil Cintang di distrik Chiali, Tainan, mengiringi prosesi arak-arakan kelabang sepanjang 200 meter. Formasi kelabang terdiri dari 108 anak di bawah usia 12 tahun, masing-masing mewakili salah satu dari 36 dewa surgawi dan 72 dewa alam baka. Anak-anak duduk di kursi, sementara orang tua mereka menyediakan persembahan berupa permen, angpau, bahkan perhiasan dan produk elektronik yang dibagikan di sepanjang jalan. Kemanapun mereka pergi, warga berebut untuk menyusup di sela-sela kaki kelabang, berharap dapat diberikan ketentraman dan menangkal malapetaka. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.